Pemirsa, kita masuk informasi yang pertama. Untuk menurunkan angka stunting di Papua Barat, Paulus Waterpauw selaku pejabat gubernur mengangkat 85 anak asuh khusus penderita stunting. Pejabat gubernur menghimbau pimpinan OPD dan para kepala daerah untuk melakukan hal yang sama demi kemanusiaan dan masa depan generasi muda bangsa. Selain intervensi program penanganan gizi buruk khusus bagi balita penderita stunting, program anak asuh yang digagas penjabat gubernur Papua Barat dinilai sangat efektif karena telah terbukti dalam jangka waktu relatif singkat 1 bulan, telah ada 6 batita penderita stunting di Kabupaten Manokwari Selatan yang telah resmi dinyatakan keluar dari stunting dan 4 anak lainnya dengan status yang sama dari Kabupaten Teluk Bentuni, sehingga saat ini tersisa 75 dari 85 anak asuh penjabat gubernur Papua Barat yang masih dalam penanganan intervensi gizi khusus terkait penanganan stunting. Di hadapan para kepala daerah saat mengikuti kegiatan Rakornis Stunting Kemiskinan Ekstrim dan Teknis pelaksanaan pemilu di Swiss Bell Hotel Selasa 25 Juli, penjabat gubernur mengajak seluruh pimpinan OPD dan para kepala daerah untuk melakukan hal yang sama guna percepatan penanganan permasalahan stunting di kalangan anak bayi usia di bawah 5 tahun. Diketahui saat ini ada 561 anak penderita stunting yang diangkat dari anak asuh oleh 47 OPD Pemprov Papua Barat, ditambah anak asuh yang diangkat oleh Kapolda, Pangdam, dan Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat, termasuk PJ Gubernur sendiri. Jumlah ini belum termasuk anak asuh yang diangkat oleh pimpinan daerah, bupati, dan wakil bupati dari 7 kabupaten seprovinsi Papua Barat. PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw punya 85 anak asuh di 7 kabupaten. Kalau saya absen, Pak Bupati Manokwari punya berapa? Pak Bupati Pegat punya berapa? Kakas punya 85, tapi itu 77 kabupaten. Seandainya masing-masing mengangkat anak asuh seperti itu, saya katakan bukan tidak mungkin. Kita mungkin nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang lebih baik. Jadi kalau dari 6 dan 4 berarti 10, tadi jumlahnya total tadi 85, jadi masih ada 75 anak asuh lagi. Ya, anak asuh lagi. Para pimpinan OPD ini masing-masing 10 anak, ya, 10 anak. Jadi 10 kali 47 OPD di provinsi menjadi 470 anak. Namun dengan dibantu oleh Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan lain sebagainya, ini tercatat di data kita ada 561 anak yang sudah diangkat oleh OPD provinsi. Ini kita belum bicara di kabupaten, ya, kabupaten-kabupaten belum. Aryam Srombiro, Manokwari, CWM Channel. Pemirsa, pejabat Gubernur Papua Barat membuka rapat koordinasi teknis penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan persiapan pelaksanaan pemilu di Hotel Swiss Bell Manokwari Selasa 25 Juli. Rakornis tersebut diikuti 2 bupati dan 4 wakil bupati serta perwakilan Pemkab Kaimana. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan raker yang digelar merupakan sarana kerjasama dan sinkronisasi program dari provinsi dan kabupaten guna mendukung kebijakan program pemerintah pusat yang berkaitan dengan isu-isu nasional tahun 2023 dan 2024 yang khusus meliputi stunting, kemiskinan ekstrim, dan pemilu kada serentak. Paulus Waterpauw mengatakan raker yang digelar ini diharapkan menjadi sarana untuk mengetahui berbagai informasi dan kendala terkait pelaksanaan penanganan penurunan preferensi stunting dan kemiskinan ekstrim yang tersebar di 7 kabupaten, 86 kecamatan, 21 kelurahan, dan 80 kampung yang berada di Provinsi Papua Barat. Raker hari ini dilaksanakan sebagai sarana kerjasama dan juga sinkronisasi program di daerah antar pemerintah provinsi dan kabupaten. Gunanya
untuk mendukung kebijakan program pemerintah pusat yang berkaitan dengan isu-isu strategis nasional di tahun 2023 dan 2024 yang akan datang. Yang pertama tentu meliputi stunting dan kemiskinan ekstrim, serta pemilu dan pemilu kada tahun 2024. Untuk itu saya mengharapkan raker ini menjadi sarana untuk mengetahui berbagai informasi dan kendala terkait pelaksanaan penanganan penurunan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrim yang tersebar di 7 kabupaten, 86 kecamatan atau distrik, 21 kelurahan, dan 80 kampung yang berada di Provinsi Papua Barat. Sebelumnya dalam laporannya, Ketua Panitia mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi teknis penanganan stunting kemiskinan ekstrim dan persiapan pelaksanaan pemilu bertujuan mendapatkan laporan tentang percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim sekaligus menyatukan pemahaman dalam penanganan terhadap kedua masalah tersebut serta menyepakati tanggung jawab pembiayaan pemilu kada 2024 dan menyelesaikan persoalan terkait perekaman EKTP. Tujuan dilaksanakannya rakornis ini yaitu 1. Mendapatkan laporan tentang upaya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Kedua, menyatukan pemahaman antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Ketiga, mendapatkan laporan dan informasi terkait persiapan pelaksanaan Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Keempat, menyepakati tanggung jawab pembiayaan pemilu kada tahun 2024. Kelima, mendapatkan informasi terkini terkait perekaman EKTP. Pembukaan rapat koordinasi teknis penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan persiapan pelaksanaan pemilu di Hotel Swiss Bell Manokwari Selasa 25 Juli ini ditandai dengan pemukulan tifa oleh penjabat gubernur. Juga dilakukan pemberian penghargaan terkait penerapan langkah konvergensi penanganan stunting kepada 3 kepala daerah, yaitu Pemkab Fafak, Pemkab Telu Bentuni, dan Pemkab Teluk Wandama, serta peluncuran aplikasi e-keriting atau elektronik kemiskinan ekstrim dan stunting. Ari Armstrong, Biro Manokwari, JWM Channel.